Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai hambatan dan propulsi kapal. Hambatan kapal adalah gaya hambat yang dialami saat bergerak di air. Terdiri dari hambatan gesek, gelombang, bentuk, dan udara, yang semuanya perlu diatasi oleh sistem propulsi. Propulsi adalah sistem yang memberikan gaya dorong untuk menggerakkan kapal, yang mencakup mesin utama, sistem transmisi, dan alat penggerak seperti baling-baling. Lalu ada konsep gerak kapal. Saat kapal bergerak di air, terjadi perlawanan dari fluida yang disebut sebagai hambatan atau resistance. Mesin kapal menghasilkan daya yang diteruskan ke propeller, menghasilkan thrust atau gaya dorong. Nah, jadi penjelasannya, kapal tidak bisa bergerak bebas karena air memberikan reaksi yang menahan. Jadi, peran propulsi adalah mengatasi hambatan ini agar kapal bisa mencapai kecepatan yang diinginkan. Jenis hambatan kapal ini ada 5. Nomor 1 itu hambatan gesek atau frictional resistance. Yang kedua hambatan gelombang atau wave making resistance. Ketiga hambatan bentuk atau eddy making resistance. Keempat hambatan udara atau air resistance. Dan yang kelima yaitu hambatan tambahan atau appendage resistance. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, hambatan gesek yaitu suatu keadaan yang terjadi dikarenakan adanya partikel atau volume air yang melekat pada bagian kapal yang tercelup dengan air atau WSA, dan kecepatan partikel atau volume air tersebut adalah 0. Yang kedua yaitu hambatan gelombang, yaitu hambatan yang terjadi akibat pergerakan kapal baik pada fluida ideal atau tanpa viskositas maupun non-ideal yang berviskositas. Gaya yang bekerja adalah gaya potensial. Yang ketiga yaitu hambatan bentuk, yaitu suatu keadaan yang terjadi dikarenakan partikel fluida yang bergerak melewati WSA kapal, sebagiannya ada yang terpisah pada buritan kapal. Yang keempat yaitu hambatan udara. Hambatan udara ini yaitu hambatan yang muncul karena adanya gangguan dari udara yang bergerak atau biasa disebut angin, di mana faktor yang paling mempengaruhi adalah bangunan atas atau superstructure. Semakin besar superstructure, maka hambatan yang ditangkap juga semakin besar. Yang kelima, hambatan tambahan, yaitu hambatan yang disebabkan karena adanya penambahan-penambahan pada bagian badan kapal. Sistem propulsi kapal. Sistem propulsi kapal adalah mekanisme penggerak yang dirancang untuk memastikan kapal dapat mencapai dan mempertahankan kecepatan dinas atau VS-nya. Sistem propulsi kapal bertujuan untuk mengatasi seluruh gaya hambat atau total resistance yang terjadi selama beroperasi di laut. Komponen utama sistem propulsi kapal yang pertama ada penggerak utama, kemudian transmisi, dan baling-baling. Penggerak utama berfungsi sebagai sumber tenaga, biasanya berupa mesin diesel, turbin gas, atau motor listrik yang menghasilkan daya untuk menggerakkan kapal. Tenaga dari penggerak utama kemudian diteruskan melalui sistem transmisi yang terdiri dari poros, kopling, dan gearbox, berfungsi untuk menyalurkan serta mengatur putaran mesin agar sesuai dengan kebutuhan baling-baling. Selanjutnya, baling-baling mengubah energi putar dari transmisi menjadi gaya dorong atau thrust yang mendorong kapal bergerak di air. Faktor yang mempengaruhi efisiensi propulsi. Yang pertama, ada sifat material, yang kedua kondisi operasional, yang ketiga perawatan dan pemeliharaan, dan yang terakhir ada penggunaan teknologi modern. Untuk penjelasannya, sifat material harus memilih material yang kuat, tahan korosi, dan permukaannya yang halus untuk mengurangi gaya gesekan air sehingga meningkatkan efisiensi dorongan. Yang kedua, kondisi operasional. Untuk kecepatan, beban, serta kondisi laut dan cuaca dapat mempengaruhi efisiensi. Beban berlebih atau gelombang tinggi dapat menurunkannya. Yang ketiga, perawatan dan pemeliharaan. Perawatan rutin menjaga komponen tetap optimal dan mencegah kerusakan yang bisa menurunkan efisiensi. Yang keempat atau terakhir, penggunaan teknologi modern. Menggunakan desain baling-baling efisien dan material canggih untuk membantu mengoptimalkan tenaga dorong dan menghemat bahan bakar. Jadi, kapal yang bergerak memiliki berbagai jenis hambatan yang memberi reaksi yang menahan. Kemudian, peran propulsi adalah mengatasi hambatan-hambatan ini supaya kapal bisa bergerak dan mencapai kecepatan yang diinginkan.